Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana hari ini kita kembali dalam program kesayangan para pemirsa di rumah, tentunya di Duta TV. Dan seperti biasa kami akan menyajikan satu tema menarik seputar kajian-kajian Islami bersama dengan para tenaga pengajar dari UIN Antasari Banjarmasin. Telah bergabung bersama kami di sini ada Bapak Dr. Andes Humaydi MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat dan segar gitu ya hari Segar, ini. betul. Dan kalau bicara mengenai masa pandemi, masih belajar online Pak? Masih ya. Ini sedang mau menuju final tes. Oh, menuju final tes. Baik. Sekarang minggu tenang bahasanya lagi. Betul. Dan kalau kita bicara mengenai tema kita hari ini kan adalah ulama perempuan Banjar. Tanah Banjar ini sendiri kan kita ketahui begitu banyak dalam tanda petik mencetak ulama, ya. Pak. Ibaratnya dalam satu daerah saja di kabupaten ataupun di kota, rasanya sudah puluhan bahkan ratusan yang mungkin juga terdapat makam-makam para ulama, baik itu di masa-masa sudah ratusan tahun lampau ataupun juga mungkin baru-baru saja yang juga begitu luar biasa menarik minat para peziarah untuk bisa berziarah ke para makam. Sebenarnya mungkin sebelum kita bicara mengenai tema kita hari ini kan ulama perempuan Banjar ini menarik tentunya. Kalau kita lihat banyak sekali dari para ulama yang kemudian juga dimakamkan, terutama di tanah Banjar ini sendiri kan begitu menarik para wisatawan religius untuk kemudian juga bisa berziarah, kemudian juga bisa melihat langsung dan lain sebagainya. Kenapa mungkin kalau Bapak Humaydi sendiri melihat dari berbagai hasil penelitian dan tentunya juga berdasarkan dari keterangan masyarakat setempat, di Kalimantan Selatan ini rasanya begitu melimpah para ulama. Apakah juga dari dulu memang Kalimantan Selatan ini merupakan tanah yang begitu dicintai para ulama? Pertama saya ingin sampaikan dahulu Martapura kenapa disebut Serambi Mekah. Ya karena di sana menjadi pusat gitu ya, pusat kajian-kajian keagamaan Islam. Betul. Jadi di sana banyak pondok pesantren, banyak ulama-ulama yang lahir, kemudian banyak tahasus-tahasus yang membuka pengajian-pengajian keagamaan. Sehingga lalu Martapura disebut sebagai Serambi Mekah. Jadi dia memang pernah jadi pusat keagamaan Islam Melayu ya, di sekitar abad 11-12. Jadi kan sekitar abad sebelumnya itu di Aceh, kemudian pindah ke Palembang. Nah habis Palembang itu ke Banjarmasin, pertama di Martapura itu. Karena waktu itulah muncul ulama Banjar yang terkenal, mungkin tidak sekedar di tingkat Asia Tenggara gitu ya, tapi juga di tingkat dunia. Jadi kitab-kitabnya itu dicetak di percetakan internasional. Jadi umpamanya Arsad Al-Banjari waktu itu dikenal sebagai orang yang mengarang kitab Sabilal Muhtadin. Kitab Sabilal Muhtadin ini dicetak di Beirut, di Mesir, di Turki, di Lebanon gitu ya. Nah, waktu itu yang memang pusat-pusat penerbitan internasional, sehingga dikenal di dunia kitabnya itu ya. Kemudian juga di Singapura. Demikian juga ada Nafis Al-Banjari, orang Banjar juga kan itu. Tapi masih mungkin sedikit di bawah Arsad Al-Banjari ya generasinya itu. Nah, itu juga terkenal dengan kitabnya Durun Nafis itu. Nah, itu juga dibaca di Asia Tenggara ya sampai sekarang gitu. Jadi pembicaraan dan selalu diperbincangkan. Baik. Dan dari berbagai macam garis keturunan ini sendiri kan juga kalau kita runut saja dari satu keturunan yakni Datu Kelampayan, ini rata-rata mencetak dari para ulama baik itu laki-laki maupun juga perempuan, dan memang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya sebenarnya di kota Martapura itu sendiri. Nah kalau bicara mengenai ulama yang ada di
Kalimantan Selatan, terkhusus mungkin untuk Kabupaten Banjar ini sendiri kan para habaib, para syarifah, bahkan para sultannya pun juga sultan-sultan Banjar dimakamkan di sana dan memiliki karomah kalau kata orang Banjar begitu ya, yang kemudian juga biasanya ditandai dengan banyaknya para peziarah untuk kemudian berdoa bersama dan berziarah ke sana. Sebenarnya sejauh mana budaya dan kemudian juga kebiasaan kita untuk yang namanya berziarah ke makam ulama sebagai bagian dari penghormatan sebenarnya. Jadi ziarah ke tempat ulama-ulama atau wali-wali gitu ya. Ya. Itu memang sebenarnya tradisi dunia tasawuf ya sebenarnya ya. Karena mereka menganggap guru-gurunya itu tidak mati seperti mati manusia biasanya. Hanya pindah tempat ke tempat yang tersembunyi. Nah, jadi mereka kadang-kadang masih bisa berdialog dengan itu ya. Nah, itu salah satu ziarah itu sebenarnya fenomena kaum kalangan tasawuf. Tapi sekarang itu fenomena universal sekarang. Ya. Jadi banyak tidak saja di kita dunia Islam, dunia Barat pun seperti di Belanda itu sekarang sangat marak gitu ya, ziarah ke santo-santo gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah mungkin mereka nggak mendapatkan sesuatu ya ketika berada di masjid atau di rumah berada ya. Nah, mereka menemukan sesuatu kepuasan spiritual itu kadang-kadang di dunia ziarah itu. Jadi ziarah itu sekarang salah satu ilmu tersendiri di dunia Barat gitu ya. Jadi ada ilmunya tersendiri serta ziarah itu. Dan tentunya juga apalagi orang Banjar, kalau biasanya di tengah-tengah ketika kita ziarah kita juga memanjatkan doa dan diiringi dengan biasanya juga tahlil, tahmid dan kemudian juga bacaan-bacaan mengharap berkat dari para ulama tersebut untuk kemudian juga dikabulkannya doa. Nah, banyak juga dari kita yang kemudian juga salah mempersepsikan akan hal ini, Pak. Nah, bagaimana sebenarnya mungkin boleh diluruskan dalam hal ini yang namanya ziarah, apa dan seperti apa sebenarnya? Ziarah kan memang dianjurkan kan oleh Nabi. Dulu saya melarang kata Nabi, tapi sekarang saya menganjurkan untuk ziarah. Nah, itu. Jadi memang dianjurkan, ada hadisnya itu ya. Tapi lalu ziarah itu sebenarnya kita bersilaturahmi rohaniyah gitu ya. Ada dimaksud juga zikrul maut, ingat akan mati gitu ya, ingat akan mati. Nah, lalu banyak lagi hal-hal yang lain untuk kita bercermin. Banyak gitu ya kalau kita memaknai ziarah itu. Tapi yang paling tidak ziarah itu paling inti sama sekali itu kan sebenarnya kita dengan orang yang jadi itu kan masih ada hubungan tali silaturahmi tapi ruhaniyah namanya. Kan mereka tidak mati ruhaninya kan, ruhani tetap hidup. Dan kalau wali-wali itu jelas sudah kalau menurut kan hadis Nabi itu orang-orang seperti itu sekitar kuburannya itu taman surga. Makanya kenapa kita duduk di sekitar mereka tuh merasakan ketenangan macam-macam tuh. Nah, di Raudatam Miryadil Jannah ya. Jadi mereka tuh kita sudah bisa merasakan bagaimana surga itu gitu ya. Betul. Sebenarnya. Karena taman-taman dari para makam para wali yang dikenal itu sudah menjadi taman surga. Luar biasa, biasanya kalau seseorang yang memiliki nazar pun kadang juga rata-rata untuk berziarah. Ini kan kalau di Kalimantan Selatan kita tahu ada yang namanya makam Guru Sekumpul, kemudian juga ada yang terbaru adalah makam Guru Zuhdi, kemudian juga Guru Bakri. Dan mungkin juga masih banyak sebenarnya para ulama-ulama yang belum tersentuh untuk diketahui masyarakat sebagian umum begitu ya. Nah, makam Sultan Adam Al-Wasiqubila, makam Sultan Suryansyah dan rata-rata dari mereka pada saat itu, pada zaman dahulu tidak hanya menjabat sebagai ulama tapi juga sebagai orang-orang yang memiliki jabatan di pemerintahan begitu dan begitu memiliki karomah yang luar biasa sampai pada akhirnya
mendatangkan peziarah dari daerah atau negara manapun. Ya. Sejauh mana sebenarnya kekuatan para ulama zaman dulu ketika ada di lingkungan masyarakat untuk kemudian juga kehadirannya begitu begitu luar biasa semacam memberikan kenikmatan kepada para masyarakat di sekitar. Kan rata-rata mereka memang berjasa besar gitu ya. Berjasa besar tidak saja umpamanya dengan membagi ilmu-ilmunya yang bermanfaat. Ya. Bayangkan dari ilmu yang begitu luas mereka pelajari di pusatnya Mekah Madinah itu ya. Kemudian mereka secara massal ingin menurunkannya dengan umat. Hanya dengan menjadikannya kayak Arab Melayu supaya orang bisa mudah memahami, mengakses gitu ya pelajaran itu. Nah, kemudian juga diambilkan dari pemikiran-pemikiran yang canggih dalam kitab-kitab yang sulit, lalu dicantumkan dalam kitab yang sederhana itu. Itu kemampuan seperti itu saya kira memang harus dimiliki oleh para ulama ya. Termasuk sampai sekarang masih relevan seperti itu. Betul. Arab Melayu apalagi. Ya. Pemuda Arab Melayu ini sendiri kan mungkin cukup menjadi kekhasan tersendiri begitu Pak ya, karena sebenarnya tulisannya Arab tapi bisa dibaca dengan bahasa Indonesia. Ini kan luar biasa, sebuah kenikmatan yang mungkin juga karena memang masyarakat Banjar kan tidak punya pewarisan huruf ya. Betul. Alfabet itu tidak seperti masyarakat Jawa, Bugis kan punya. Betul. Nah, kalau kita bicara mengenai tema kita hari ini kan ulama dari perempuan Banjar. Sebenarnya kalau kita mengetahui begitu, para ulama ini sendiri kan memiliki istri, memiliki anak, putra dan juga putri, yang tentu berdasarkan dari hasil pengajaran beliau, pendidikan, ilmu dan lain sebagainya pun juga begitu diberikan secara masif. Apakah memang dari ulama-ulama perempuan Banjar ini merupakan keturunan dari orang-orang yang juga berasal dari garis keturunan ulama yang sebelumnya juga menjadi ulama besar, atau memang hadir tersendiri, Bapak? Memang kalau dulu tuh kebanyakan memang garis keturunan gitu ya. Tapi saya sebelumnya ingin menceritakan sebenarnya dalam Islam sendiri jarang terungkap ulama perempuan itu ya. Karena yang menulis kitab-kitab itu kan laki-laki. Betul. Jadi bayangan kita yang ulama tuh ya cuma laki-laki aja. Padahal zaman Nabi sendiri itu seperti Siti Aisyah. Itu berpengetahuan sangat luas. Beliau mungkin nomor 2 sesudah Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis. Betul. Dan dikenal sebagai Ummul Mukminin. Ummul Mukminin dalam bahasa Arab itu artinya ibu kaum muslimin kan? Ya. Atau kaum beriman. Ibunya kaum beriman. Nah, beliau itu berkiprah mengajar macam-macam gitu kan. Betul. Makanya banyak murid-muridnya. Nah, cuman ini jadi jarang diungkap gitu yang seperti itu ya. Nah, diungkap biasanya sebagai istri peranan. Iya, istri aja, bukan sebagai ulama besar. Baik, ini menarik nih. Nanti kita akan bahas lagi peranan kalau bicara mengenai di zaman Nabi sendiri kan ada macam-macam Pak ya. Ada Sayyidatina Siti Khadijah, kemudian juga Siti Aisyah, Hafsah. Hafsah itu terkenal dengan Ummul Masakin. Betul. Berarti dia kan berkiprah di ruang publik itu kan. Betul. Anaknya Sayyidina Umar yang tentunya juga kita ketahui begitu masyhur. Nah, makanya dari sisi itu ketika kita mengungkap ulama Banjar, kita memang harus berkikih, meneliti betul-betul gitu ya. Nah, yang berkikih ini nanti kita akan bahas lebih lanjut Pak ya. Kita nanti tentunya akan membahas seputar ini ilmu yang luar biasa para pemirsa, karena mungkin juga sebagai bagian dari informasi yang harus kita ketahui bahwa di tanah Banjar dan sejak zaman Nabi pun juga begitu banyak ternyata ulama-ulama perempuan yang begitu memiliki keberkahan dan juga kebermanfaatan bagi kita sampai di hari ini. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.